الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salatin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Idul Adha. Hari yang juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Yaumul Hajjul Akbar. Karena di belahan lain di muka bumi, tepatnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, umat Islam saat ini sedang berada dalam rangkaian proses melaksanakan ibadah haji. Setelah kemarin umat Islam melaksanakan rukun haji yang paling utama, wukuf di Arafah, maka saat ini umat Islam menuntaskan rukun-rukun yang lain. Di sana umat Islam berseru kepada Allah, menyambut seruan Allah dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang berada jauh dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram, patut bersuka cita, patut berbahagia dengan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari raya yang sangat erat sekali kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram sana.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah yang paling utama di hari raya Idul Adha adalah pelaksanaan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Ibadah ini merupakan ibadah yang agung sebagai bentuk napak tilas kita terhadap perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, khususnya ketika beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangan beliau yang merupakan anak yang beliau dambakan puluhan tahun. Tetapi karena ini perintah dari Allah, maka beliau pun dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam menuruti perintah tersebut, dan dengan ikhlas Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah Idul Adha ini atau ibadah udhiyah, penyembelihan hewan kurban ini, kalau kita lihat, maka ibadah ini memiliki dua aspek penting. Aspek yang menggambarkan ajaran Islam secara global, secara keseluruhan, yaitu aspek ritual yang merupakan aspek yang terkait dengan hubungan kita kepada Allah, dan juga aspek sosial yang terkait dengan hubungan kita terhadap sesama manusia. Di dalam kitab fikih atau kitab-kitab fikih, kalau kita lihat, para ulama biasanya mengkategorikan pelaksanaan ibadah udhiyah ini dalam bab ibadah. Mengapa demikian? Karena memang inti dari ibadah udhiyah atau penyembelihan hewan kurban itu adalah bukan pada pembagian dagingnya, bukan pada dapat berapa dibagi menjadi berapa bagian, tetapi inti dari pelaksanaan ibadah udhiyah ini ada pada ritual penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Maka ibadah ini tidak bisa diganti, misalnya daripada saya repot-repot membeli kambing, lebih baik saya beli daging lalu saya bagi-bagikan. Memang membagi-bagikan daging kambing yang sudah disembelih sebelumnya itu merupakan amalan yang pahalanya besar karena berbagi sedekah terhadap sesama. Tetapi berbagi daging itu berbeda dengan penyembelihan hewan kurban, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai Allah pada hari Nahr, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kecuali penyembelihan binatang kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ibadah udhiyah ini pun memiliki syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi agar ibadah ini sah. Syarat dan ketentuan ini mencakup mulai dari orang yang menyembelih atau mudhahi, juga binatang yang dikorbankan dan waktu pelaksanaannya. Orang yang menyembelih itu disunnahkan orang yang mampu. Para mayoritas ulama menyebutkan bahwa ibadah udhiyah ini disunnahkan bagi orang yang memiliki kemampuan, dan tidak hanya sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah udhiyah. Kemudian dari sisi binatang yang disembelih pun ada syaratnya. Tidak semua jenis binatang, hanya binatang-binatang tertentu, yaitu kambing, sapi, dan unta dengan berbagai macam variannya. Usia binatang pun ditentukan. Unta misalnya minimal 5 tahun, kambing minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. Sehingga
ketentuan-ketentuan ini harus terpenuhi sehingga ibadah yang dilakukan ini menjadi sah. Begitu juga misalnya kambing itu hanya sah di atas namakan satu orang, atau sapi itu maksimal 7 orang. Maka kalau misalnya ada di sekolah-sekolah punya inisiatif untuk iuran, murid-muridnya iuran, lalu dari hasil iuran itu diberikan kambing atau sapi, kemudian disembelih di hari raya Idul Adha, memang ini sangat baik untuk edukasi pendidikan anak-anak. Tetapi yang dilakukan tersebut hanya merupakan latihan kurban atau sedekah biasa, karena ketentuannya tidak bisa diganggu-gugat. Tapi dari sisi ibadah ini aspeknya belum masuk. Tetapi dari aspek pendidikan memang bagus untuk melatih anak-anak supaya berbagi sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dari aspek kesehatan pun ada persyaratan, kriteria binatang apa saja yang boleh disembelih. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyebut ada 4 aib yang tidak boleh ada pada binatang uluhiyah, antara lain al-awraq yang buta sebelah, al-marḍ binatang yang sakit, al-arja binatang yang pincang, dan al-ajfa binatang yang sangat kurus sekali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memberikan atau ketika ada di antara kita yang menyembelih binatang kurban, maka kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini sehingga ibadah kurban yang kita lakukan menjadi sah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jildahu wa azama al-ahzaba wahdah. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Dimensi kedua dari pelaksanaan ibadah uluhiyah ini adalah dimensi sosial. Dimensi ini merupakan dimensi yang tidak kalah penting dari dimensi yang pertama, yaitu dimensi ritual. Kalau yang pertama tadi lebih ke hubungan kita dengan Allah, kalau yang kedua ini hubungan kita dengan sesama manusia. Hikmah terbesar disyariatkannya uluhiyah adalah dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang diberikan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-36, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Ketika binatang-binatang sembelihan itu sudah dirobohkan, sudah disembelih, maka kamu boleh memakan sebagian darinya. Kemudian kamu juga boleh membagikan untuk orang-orang yang tidak meminta dari kalangan orang-orang aghnia maupun orang-orang yang memintanya dari kalangan orang-orang fuqara. Begitulah kami tundukkan unta-unta itu, binatang-binatang kurban itu kepadamu la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Rasa syukur ini bukan hanya wujud keimanan kita saja, tetapi rasa syukur ini juga merupakan wasilah agar kita bisa saling berbagi kepada sesama, kepada keluarga, kepada sanak, kepada tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, kalau kita lihat dari aspek pemilihan hewan kurban, Rasulullah mensunahkan agar kita memberikan kurban terbaik. Di antara kriteria binatang yang disunahkan adalah binatang yang memiliki badan gemuk, bertanduk, berwarna putih, tidak cacat dan tidak dikebiri. Lalu teknis pembagian hewan uluhiyah ini berbeda dengan kalau kita lihat ibadah-ibadah ritual di agama lain. Kalau di agama lain mereka mempersembahkan sesembahan untuk tuhan-tuhan mereka. Untuk sesembahan mereka itu biasanya dibuang sia-sia. Ada yang menyembah patung, mempersembahkan makanan-makanan. Ada yang menyembah pohon, di situ diberi makanan-makanan segala macam. Tapi dibuang sia-sia, tidak ada yang makannya. Sementara ibadah uluhiyah ini meskipun intinya pada penyembelihan hewan kurban, tetapi Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga memerintahkan kita untuk membagi-bagikan binatang kurban yang kita sembelih tersebut. Dan Allah sama sekali tidak butuh kurban kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ke-37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah daging ataupun darah dari binatang yang kau sembelih, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian semua. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa ada larangan menjual daging kurban bagi orang yang berkorban. Dilarang kalau manfaatnya kembali kepada orang yang berkorban. Tetapi kalau manfaatnya kembali kepada kemaslahatan umum, maka para ulama membolehkan hal itu. Karena jika ini dilakukan, misalnya ada orang menyembelih kurban, lalu kulitnya dia jual, kemudian hasil penjualan dia gunakan untuk kepentingan pribadi, itu sama saja niat takorrubnya berubah menjadi niat mencari keuntungan materi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang fakir yang mendapatkan bagian daging kurban tentunya sangat bahagia sekali ketika mereka mendapatkannya, terutama bagi orang-orang yang sangat jarang sekali mengkonsumsi daging ini. Maka dalam pembagian binatang kurban pun kita harus memperhatikan aspek manfaat yang lebih besar untuk orang-orang yang ada. Kadang mungkin di daerah perkotaan terlalu berlebih, sementara di daerah pedesaan banyak yang kurang. Maka inilah fungsi dari adanya lembaga-lembaga sosial yang fungsinya adalah untuk memeratakan pembagian-pembagian tersebut, sehingga umat Islam itu bisa melaksanakan manfaat semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir dari binatang atau dari ibadah ini kita bisa memetik pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita umat Islam untuk menjadi umat yang kuat, tidak hanya dari aspek keimanan tapi juga aspek-aspek yang lain, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Maka marilah kita manfaatkan momen Idul Adha ini, khususnya ibadah penyembelihan udhiyah ini, untuk mengambil hikmah sebesar-besarnya dan memanfaatkannya untuk memperdekat hubungan kita kepada Allah dan memperdekat juga hubungan kita terhadap sesama manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina li maslahatil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma kun lahum wa la takun 'alaihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum